Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bagus. Bagus. Jelas Ustaz, jelas. Alhamdulillah. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allah Ta'ala bihi karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aidan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani fastajibu wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala aidan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi shahr tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulullah wa nahnu syahidun. Bapak dan Ibu sekalian, di Mahdian Group dan juga live streaming has Solimin started. dan Solimat yang hadir pada pengajian online pada kesempatan siang atau pagi menjelang siang. Tanpa terasa, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita sudah memasuki di detik-detik terakhir di momentum-momentum emas di bulan suci Ramadan, di mana kebanyakan kita terkadang di momentum-momentum emas ini lalai dikarenakan kesibukan kita dalam menghadap entah itu persiapan diri, entah itu persiapan membuat kue kalau ibu-ibu, atau belanja pakaian untuk anak-anak. Dan alhamdulillah di momentum tahun 1441 ini Allah memberikan hikmahnya. Bukannya kita senang, bukannya kita merasakan sesuatu indah, bukan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan indah pada takdir. Ketika Allah memberikan hari ini musibah itu yang sampai hari ini di Jakarta dan sekitarnya melakukan PSBB, momentum indahnya adalah kita sebagai orang-orang beriman kaum muslimin bisa merasakan optimal dalam menghadapi hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Punya alhamdulillah bapak-bapak dipaksa untuk bisa menjadi imam sholat tarawih buat keluarga dan anak-anak. Benar ya bapak-bapak ya? Betul. Sehingga Juta. mereka bisa kembali ya. Ya. Oke. Oke, Ustaz. Mas Powo, oke? Suaranya? Jelas, Ustaz. Halo? Jelas. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Oke, lanjut lagi. Karena saat ini gambar saya kelihatan nggak di sana? Wah, jelas. Alhamdulillah jelas, Ustaz. Ganteng Pak Ustadz, ganteng. Videonya gambarnya kelihatan. Oke. Alhamdulillah jelas, Ustaz. Oke. Ganteng kelihatan. Oke. Jadi bapak-bapak dipaksa untuk menghafal ya ayat atau surat-surat yang ada di dalam Al-Quran minimal juz 30. Jangan sampai tahu isinya tripel aja Pak ya.
Ya, inilah salah satu hikmah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ketika corona menghantui dan juga menghantui dunia ataupun Indonesia. Karena itu ada satu ayat yang dikatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 219, kata Allah, ya, asa takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ayat ini berkaitan dengan jihad. Diwajibkan atas kamu jihad fisabilillah. Sesuatu yang kami tidak suka itu jihad perang fisabilillah. Namun Allah tutup ayat Al-Baqarah 216 itu dengan Allah katakan, bisa jadi kamu menganggap sesuatu itu tidak enak, ya, tidak mengenakkan, sesuatu yang mungkin menyakitkan, sesuatu yang mungkin dalam pandangan sebagian orang dengan mata zahir, mata materi mungkin tidak mengenakkan, tapi kata Allah, tetapi dalam pandangan Allah itu baik buat kamu. Namun bisa jadi kamu menganggap sesuatu itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang mengenakkan, sesuatu kemuliaan, sesuatu keutamaan, namun bisa jadi di hadapan Allah itu adalah sesuatu yang tidak baik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah sesungguhnya mengetahui apa yang terjadi di kita, sedangkan manusia itu tidak tahu. Itulah hikmah Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Salah satu hikmah positif yang harus kita ambil, bahwa sesungguhnya takdir Allah akan indah pada akhirnya. Mungkin saya bisa memahami dan pasti semua sendi-sendi ekonomi terasa begitu lambat, bahkan nol, dalam titik nol. Begitu juga mungkin dengan Mahdian Group misalkan, yang bisa jadi cash flow dalam beberapa bulan terakhir aja. Tapi yakinlah bahwa di balik ini Allah akan munculkan takdir yang indah buat kita semua. Itulah yang disebut dengan husnuzon, berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, ya, itu prolog dari saya. Nah, mari sama-sama, saya diberikan tema pada kesempatan pagi menjelang siang ini, judulnya tentang Lailatul Qadar. Momentum yang memang hari-hari ini sudah ada di depan mata, bahkan sudah berjalan. Hari ini kita sudah memasuki di hari ke-26, malam ke-27, yang disebut juga bagian dari malam yang kata Rasulullah SAW adalah malam yang probabilitas kemungkinan turunnya itu besar, yaitu malam ganjil. Ya, karena itu Bapak sekali, mari ya, kita mengoptimalkan di hari-hari menjelang Ramadan meninggalkan kita untuk kita sama-sama optimal. Itu berkerja, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sempurnakanlah puasamu di hari-hari. Amalan-amalannya, kita tinggal menyempurnakan beberapa hari Ramadan, hari-hari ini. Walitukmilul iddah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan sempurnakanlah puasamu. Tinggal hitungan 4, ya, atau 3 hari, 4 atau 3 hari, ya, maka kita sempurnakan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menginjak masalah Ramadan atau masalah Lailatul Qadar, saya ingin sedikit menyinggung, ya, ayat yang tadi saya sampaikan dari bagian tentang ayat-ayat tentang ibadah saum. Jadi kalau kita tidak berpikir, ketika Allah menyinggung tentang saum, puasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala awali dari surat 183 dan Allah tutup di ayat 187 dari surat Al-Baqarah. Itu ayat saum itu dari awal 183 ditutup dari 187. Ya. Nah, di dalam ayat 185 di dalam surat Al-Baqarah
Allah Subhanahu wa taala Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ya. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam ayat tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan yang nyata yang menunjukkan kepada furqan, ya, kepada kebenaran. Nama lain yang bermakna pembeda antara hak dan batil, antara halal dan haram, antara yang syubhat dan yang jelas halal. Itulah yang disebut furqan. Nama lain dari Al-Quran juga furqan. Nah, kalau ada di rumah, ya, pastinya furqan itu bermakna punya filosofi bapaknya dulu ketika menamakan itu. Dia menjadi orang yang punya furqan, pembeda mana yang halal, mana yang haram, mana yang benar, mana yang salah. Nah, Al-Quran atau Ramadan juga disebut oleh para ulama ketika mereka menafsirkan ayat ini dengan sebutan Syahrul Qur'an. Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Disebut bulannya Al-Quran karena bisa dipastikan dan tidak terjadi perdebatan bahwa sesungguhnya Allah menurunkan Ramadan atau menurunkan Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Walaupun kalau dari sisi tanggalnya di beberapa kitab yang saya baca memang terjadi perbedaan pendapat. Ada yang menyebut 17, ada yang menyebut 24, ada yang menyebut 21. Tapi itu khilaf di kalangan para ulama tentang tanggalnya. Tetapi ketika Ramadan diturunkan maka jelas dari penjelasan dari Allah, yaitu Allah turunkan pada bulan suci Ramadan. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, Ramadan memang Allah siapkan, ya, Allah bukan hanya sebagai tempat turunnya Al-Quran, sebagai bulan momentum diturunkannya Al-Quran. Ternyata Ramadan memang Allah persiapkan sebagai bulan diturunkannya kitab-kitab samawi. Sekali lagi saya ulangi, Ramadan memang dipersiapkan Allah sebagai bulan mulia yang memang khusus untuk diturunkannya, ya, kitab-kitab samawi. Injil Allah turunkan kepada Nabi Isa, Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Al-Quran Rasulullah SAW. Dan ternyata dari hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah oleh para sahabat, ternyata semuanya turun pada bulan suci Ramadan. Suhuf Nabi Allah Ibrahim, ya, dia belum bukan bersifat kitab, ya, tapi suhuf lembaran-lembaran itu turun pada malam pertama bulan Ramadan. Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa diturunkan pada tanggal 6 bulan Ramadan. Injil yang diturunkan kepada Nabi Allah Isa alaihi salam turun pada tanggal 13 Ramadan. Zabur yang diturunkan kepada tanggal 12, ya, Zabur diturunkan pada tanggal 12 Ramadan. Dan Al-Quran, ya, Al-Quran turun pada bulan suci Ramadan. Disinilah Bapak Ibu sekalian, ya, menjadi cukup jelas bahwa memang Al-Quran atau Ramadan ini adalah bulan yang memang begitu luar biasa mulia yang Allah persiapkan khusus untuk diturunkannya kitab-kitab samawi. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita sebagai orang-orang yang beriman harus menjadikan Ramadan ini juga sebagai bulan Syahrul Qur'an, bulannya Al-Quran. Kita lihat Rasulullah SAW tentang Al-Quran bulan suci Ramadan. Ibnu Abbas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari berkata, Rasulullah SAW itu adalah manusia yang paling lembut, namun kelembutannya bertambah pada bulan suci Ramadan.
ketika bulan suci Ramadan muncul tiba, malaikat Jibril menemuinya, dan malaikat Jibril mendatangkan setiap malam di bulan Ramadan di mana Jibril mengajarkan Al-Quran. Ya, Ramadan adalah waktu khusus Jibril untuk melakukan kontrol, untuk melakukan evaluasi, untuk melakukan tajwidul qulub, pembekalan ilmu. Mana surat yang diturunkan, tatanan surat seperti apa sebelum sempurna seperti hari ini. Tapi malaikat Jibril yang mentempel langsung Rasulullah SAW atas perintah Allah terjadi, dan itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Begitu pula para salafus saleh, Bapak Ibu sekalian, bagaimana mereka menjadikan Ramadan sebagai bulan untuk mengkhususkan konsentrasi dia mampu menghatamkan Al-Quran setiap hari pada bulan Ramadan. Ya, Imam Syafi'i, mazhab kita semua, dia dapat menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali dalam satu bulan. Subhanallah, 60 kali dalam satu bulan. Kalau kita bagi berarti sehari bisa 20. Ya, Al-Aswad salafus saleh yang mampu menghatamkan setiap 2 hari sekali. Abu Qatadah, perawi hadis, dia selalu menghatamkan Al-Quran setiap 7 hari di luar Ramadan. Sedangkan pada bulan Ramadan, Abu Qatadah mampu menghatamkan Al-Quran setiap 3 hari sekali. Bahkan para imam, para salafus saleh, para ulama-ulama kita menutup majelis-majelis ilmunya, baik majelis fikih, majelis akhlak, majelis hadis, mereka tutup semua dan mereka berkonsentrasi dan mereka mengkhususkan diri untuk membaca Al-Quran, untuk mengkaji Al-Quran, untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita pada bulan Ramadan? Ya, bagaimana kita pada bulan Ramadan ini dengan Al-Quran? Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang lemah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mampu berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Sudah begitu banyak Bapak Ibu sekalian, riwayat yang Rasulullah SAW informasikan kepada kita bahwa Ramadan adalah bisa memberikan faedah, yaitu keutamaan Al-Quran. Salah satunya Rasulullah SAW katakan, man qara'a akhrafan min kitabillah falahu hasan wal hasanatu bi asri amsalha ta'kul alif lam harf bal alamul harf wa lamul harf wa min harf. Barang siapa yang membaca dari kitab Allah ini, maka baginya kebaikan 10 kebaikan, kata Rasulullah. Aku juga mengatakan, ketika kalian membaca alif lam mim, itu adalah satu huruf. Baik, kata Rasulullah. Tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Artinya, kalau kita membaca dari Al-Quran alif lam, berarti kita sudah memberikan atau mendapatkan 30 kebaikan. 30 kebaikan. Dan bagaimana kalau kita bisa menghatamkan di dalam Ramadan ini sekali, 2 kali, 3 kali, seterusnya. Bahkan dalam bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan sampai 10 sampai 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Bahkan Allah memberikan kelebihan bagi siapa orang-orang yang kita kasihi. Jadi kebaikan yang didapat dari bacaan Al-Quran yang kita baca adalah 10 kebaikan satu ini. Yang kedua, Allah akan memberikan syafaatnya di hari kiamat. Al-Quran mampu memberi syafaat kepada kita ketika di waktu padang mahsyar semua manusia berada dalam kesulitan, namun disitulah Allah memberikan keutamaan, yaitu Al-Quran
bisa memberikan syafaat barang siapa yang membaca. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda as-siyam wal Qur'an yashfa'an lil abdi yaumil qiyamah. Puasa yang kamu lakukan, baca Al-Qur'an yang kamu lakukan, itu bisa memberikan syafaat di hari kiamat nanti. Nah, terus kalian mau mengingatkan beberapa kata Quran, ayo dipaksa, ya Bapak Ibu, dipaksa untuk khatam Al-Quran. Mumpung masih ada 4 atau 3 atau 4 hari lagi ngumpul baca Al-Quran. Ayo khatamkan Al-Quran agar kita mendapat syafaat nanti. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, yang selanjutnya yang ingin saya tekankan adalah di forum yang Recording is mulia on. ini adalah ya, dan Ramadan juga disebut oleh Allah sebagai syahrul doa. Ya, Ramadan itu adalah bulannya doa. Kenapa? Ingat. Ingat. Di dalam surat Al-Baqarah, dalam ayat 186 dan surat Al-Baqarah, Allah katakan dalam ayat itu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an fal yastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, aku kepada Allah, maka katakan aku ini dekat. Wah ini qarib. Mereka bertanya di mana Allah? Ayo Allah ini katakan kita di Allah. Wah ini qarib. Aku ini dekat. Bahkan dalam ayat yang lain Allah menyebutkan dirinya lebih dekat min hablil warid, lebih dekat dari urat leher bapak dan ibu sekalian, lebih dekat dari urat leher kita. Min hablil warid itu jawaban Allah untuk menjawab tentang orang-orang yang menurut Allah tidak pernah. Allah jawab langsung di dalam ayat itu. Ibnu Katsir ketika menafsirkan, berkomentar dalam tafsir Ibnu Katsirnya, ketika menafsirkan ayat 186 ini, beliau mengatakan sesungguhnya kaitan antara saum, puasa dan doa itu dekat karena Allah taruh ayat doa itu, ya, ayat doa itu di dalam rangkaian surat ibadah puasa. Dan sekali ayat tersebut tidak berbicara tentang ibadah puasa, tetapi Allah khusus bicara tentang doa. Kata Ibnu Katsir, ya, dalam tafsirnya, inilah yang menjadi alas, yang menjadi, ya, kisi-kisi bahwa sesungguhnya doa dan Ramadan itu dekat. Makanya sering disebut Ramadan itu adalah syahrul doa, bulannya doa. Karena itu perbanyaklah berdoa Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Satu contoh. Dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan ini, talatu, ya, da'watahum la taraddadu. Ada 3 orang kata Rasulullah yang doanya itu tidak akan tertolak. Siapa dia? Imamin adil. Pertama adalah pemimpin. Ya, seorang pemimpin adil, doanya mustajab. Ya, mustajab. Jika Allah. Yang kedua, ya, as-sabir hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi orang yang saum ini dalam putarannya sampai mungkin 14 jam ya, 14 jam lah, dimulai dari jam 5 atau dari jam 5 subuh lah kalau kita mau ambil sampai mungkin jam 6, ya sekitar 13 jam. Maka dalam rangkaian waktu-waktu itu Bapak Ibu sekalian, itu adalah waktu-waktu mustajab kita berdoa. Kenapa? Karena posisi kita sedang saum. As-shaim hatta
satu doa yang ditolak oleh yang tidak ditolak oleh Allah adalah orang-orang yang berzalim. Kuncinya apa? Kuncinya jangan menzalimi orang. Kenapa? Karena ketika kita menzalimi orang, dia berdoa dengan rintihan, dia berdoa dengan kesungguhan, maka dia bisa membuka pintu-pintu arsy untuk bukan doa kita. Bapak Ibu sekalian, disitulah rahasianya kenapa kita diwajibkan, ya, dan juga kita diharapkan untuk banyak berdoa. Bagi yang belum menikah, lebih khusus buat yang belum menikah, misalkan yang ingin punya jodoh, maka berdoa di bulan. Yang sudah menikah, yang mungkin belum punya anak setelah beberapa tahun menikah, inilah bulan yang mustajab untuk kita berdoa. Dan juga kebaikan-kebaikan yang lain. Maka pergunakan, pakai waktu-waktu ini untuk melakukan doa. Dan kapan yang paling mustajab? Yang paling mustajab salah satunya adalah waktu ketika hendak berbuka. Ya, waktu hendak berbuka. Jadi kalau saya, ya, karena saya sudah berkeluarga dengan 5 anak, maka rumah saya itu wajib 1 jam sebelumnya tidak ada aktivitas, tidak ada yang dilakukan di rumah, semuanya harus mati kecuali dia membaca Al-Quran, dia doa. Dan menjelang 5 menit maka semua keluarga berkumpul, dia kita berdoa bersama. Walaupun selama 30 hari doanya mungkin diulang itu saja, tetapi di situ ya sesungguhnya waktu-waktu mustajab kita berdoa. Karena itu kata kuncinya juga yang sudah berkeluarga, jangan jadikan TV ini sekarang sering membuat kita lalai dengan acara-acara yang sekarang tidak jelas. Menjelang berbuka kita gunakan buat nonton, yang akhirnya waktu atau momentum emas yang harusnya untuk berdoa kita tinggalkan, kita abaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah itulah 2 yang diutamakan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sebagai bulan yang ada di dalam Al-Quran, yaitu bulan Ramadan sebagai syahrul doa dan juga Ramadan syahrul Al-Quran. Nah, sekarang kita masuk. Mohon maaf Pak Moderator, saya sampai jam berapa? 5 menit lagi Ustaz. Oh iya, 5 menit lagi ya? Ya. Baik, saya akan cerita. Salah satunya apa yang dilakukan, ya, yang masih tinggal 3 hari lagi. Dan bagaimana Rasulullah SAW bersikap tentang Asrul Araf. Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau mengatakan Rasulullah SAW ketika masuk 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, beliau, kata Rasulullah atau kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, syadda, ya, mizara wa ahya lailah, ya. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, pada malam menjelang 10 hari Ramadan terakhir, Rasulullah SAW mengencangkan sarung, ya, menghidupkan malamnya, ya. Kemudian wa ayqadha ahluhu, dan membangunkan keluarga dan untuk apa? Untuk berburu malam-malam, ya, Lailatul Qadar. Ada 2 penafsiran, ya, di kalangan ulama mengenai makna mengencangkan sarung dalam hadis yang tadi saya sampaikan. Pendapat yang pertama adalah kisan dari memperbanyak ibadah, khusus untuk menjalankannya dan bersungguh-sungguh di dalamnya. Yang kedua, ini adalah kiasan, ya, dari menjauhi berhubungan dengan istri terutama, dengan istri, ya. Kenapa? Ini adalah pendapat Ibnu Sufyan Ats-Tsauri, ya. Artinya beliau berpendapat ini adalah satu pendapat dari Imam Tsauri bahwa ketika
masa masuk di 10 hari terakhir Rasulullah menjauhi istri, fokus untuk melakukan berburu malam-malam Lailatul Qadar. Ya. Dan juga bukan hanya itu, dia membangunkan keluarga akhirnya. Nah, kalau kita lihat pada dasarnya membangunkan keluarga untuk sholat malam itu adalah sesuatu yang memang disunahkan. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, Rasulullah SAW sabda, Allah merahmati seorang yang bangun malam kemudian sholat lalu membangunkan istrinya. Apabila istrinya menolak, dia akan memercikkan air ke mukanya. Dan Allah juga merahmati seorang istri. Lalu sholat, kemudian dia membangunkan suaminya. Dan apabila suaminya enggan, maka istrinya memercikkan air ke muka suaminya. Subhanallah. Sesungguhnya membangunkan antara pasangan ini adalah suatu sunnah. Inilah makna ketika seorang membangun rumah tangga, dia sesungguhnya sedang membangun an-nisfuddin, setengah agama. Kalau seandainya setengah dibawa, baru setengah kemudian disempurnakan lagi dengan istrinya, maka sesuatu bangunan rumah tangga ini bisa sempurna karena keagamaan yang dibawa oleh suami dan istri. Bapak-bapak dan ibu sekalian, karena itu yang menjadi pertanyaan, kenapa Rasulullah SAW melakukan i'tikaf sampai 10 hari, bahkan menjelang kematiannya di 2 tahun terakhir, menjelang kematiannya, Rasulullah bahkan melakukan i'tikaf selama 20 hari. Ya, dia bersemangat. Salah satunya di antara keistimewanya adalah ada yang disebut dengan Lailatul Qadar. Adanya malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Ya, sesungguhnya malam Al-Qadar itu, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita konversi ke tahun, ke bulan, sekitar 83 tahun 4 bulan. Ya, 83 tahun 4 bulan. Kalau seandainya kita bisa bertemu, ya, selama usia misalkan saya ambil usia 25 tahun lah, kita mulai hijrah, kita mulai kembali kepada ajaran Islam, atau 20 tahun lah, ya, dan akhirnya kita sudah mulai membiasakan diri untuk i'tikaf, untuk berjaga, untuk mengejar Lailatul Qadar. Kalau hari ini kita misalkan 30 tahun dan kita selalu mendapatkan di bulan Ramadan, maka tinggal kita hitung berapa kelipatan ratusan tahun yang kita dapat dari kemuliaan Lailatul Qadar. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama, ya, kita bangun, kita hidupkan, ya, malam-malam ini. Kenapa? Karena salah satunya yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Ingat, kata Rasulullah, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Barang siapa yang melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan ihtisab, mengharapkan pahala dari